polisi sejak 2017 aneh nih, tidak mau menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional dari 2017 sampai sini. Kalau saya jadi presiden, saya tunjuk yang jadi Kapolri tanda tangan ini. Kenapa? Karena polisi itu tadi tidak ada yang ngawasi, itu tadi juga kemudian bermain mata dengan DPR. Struktur polisi langsung di bawah presiden itu sangat-sangat bermasalah. Bukan cuma bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Ya, dalam satu sisi kepolisian adalah punggung utama penegakan hukum. Di awal kan penegakan hukum dia, tetapi di sisi lain dia menjadi lembaga yang terlalu besar, super body atau super body institution tanpa kontrol eksternal yang memadai. Jadi tetap saja nggak boleh langsung di bawah presiden. Di dunia pun begitu, tetap harus di negara demokrasi di mana mengacu pada supremasi sipil, mereka dikontrol oleh sipil. Dia sipil bersenjata, harus juga diawasi. Kalau tidak itu tadi, dia merasa menjadi lembaga super body. Nah, dampak langsungnya bisa dilihat pada tahun 2022 berturut-turut. Kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan. Saya udah menduga bahwa Jokowi tidak akan mencopot LSP. Memang tidak dicopot kan? Padahal itu tragedi loh. 3 persoalan yang menyangkut 2 jenderal polisi, 2 perwira tinggi bintang 2 kan? 3 bahkan di Kanjuruhan kan, berarti Kapolda Jawa Timur 3. Gak ada tuh, tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, merasa biasa aja karena ini urusan gua kan, kira-kira gitu. Gak ada yang ngontrol. Makanya betul-betul reformasi polisi itu harus di bawah lembaga, di atas ada kementerian yang membawahi. Nggak bisa enggak, ini nggak bisa ditawar-menawar. Bukan persoalannya apakah lebih baik, pasti lebih baik karena ada yang ngontrol. Dia tidak sendirian. Nah, repotnya kan begitu. Kalau kemudian tidak di bawah layer di atasnya, dia bisa menjadi alat kekuasaan pemerintah. Presiden sebagai pemerintah, bukan kepala negara. Maka muncul parcok-parcok kayak gitu kan. Karena buat kepentingan pemilu misalnya. Nah, kalau di bawahnya ada Kementerian Hukum misalnya, kan dikasih tahu nih melanggar hukum nih kayak gini-gini. Lebih pas gitu kalau menurut saya di bawah Kementerian Hukum dibanding yang lain, kecuali Brimob di bawah Hankam. Nah, jadi teman-teman, pelanggaran personil Polri yang kita lihat di mata masyarakat cacat, tapi dia menunjukkan arogansi kekuasaan, dan disinilah kerentanan moral hazard di tubuh kepolisian. Emang mau apa lo? Kira-kira gitu. Nah, sementara Kompolnas sebagai watchdog yang kita harapkan, pembela polisi, dibayar oleh polisi, harus ada selain Kompolnas,
Harus orang-orang di luar itu. Komnas HAM juga. Kenapa? Karena acap kali dalam penanganan huru-hara demonstrasi terjadi pelanggaran HAM. Komnas HAM kemana? Jadi Komnas HAM khusus kepolisian. Khusus tuh. Jadi watchdog-nya kita, akademisi, pers, LSM, mengawasi. Kenapa ngawasi? Emang lu siapa ngawasi? Lah, lu itu dibayar dari pajak gua sebagai rakyat. Itu penjelasannya. Sama dulu kita ketika era Orde Baru misalnya, pesawat tempur jatuh misalnya, kita mau libut, nggak boleh. Kita jelaskannya nggak boleh. Negara sedang dalam masa otoritarian, kan gitu. Nggak bisa. Padahal kan kita membelikan peralatan itu untuk militer, untuk kepolisian. Nah, kita harus bisa bilang, dari tutup kepalamu sampai sepatumu kamu bayar dari pajak rakyat. Kami ke toilet aja dibayar, harus bayar. Udah pajak kita kan. Nah, jadinya reformasi Polri itu harus bersifat struktural, kultural, dan hukum untuk menegakkan kembali prinsip supremasi sipil dalam arsitektur ketahanan nasional kita. Nah, polisi sejak 2017 aneh nih, tidak mau menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional dari 2017 sampai sini. Kalau saya jadi presiden, saya tunjuk yang jadi Kapolri tanda tangan ini. Kenapa? Karena polisi itu tadi tidak ada yang ngawasi, itu tadi juga kemudian bermain mata dengan DPR supaya tidak nanda tangan. Uangnya paling banyak. Karena itu kalau ada lembaga pengawas hukum, supaya dia tidak main-main dengan oligarki, dengan partai politik. Makanya saya nggak setuju sekali ketika menentukan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, bahkan Hakim Agung lewat fit and proper test di DPR. Emang siapa loh? DPR. Emangnya negara ini negara parlementer, kita presidensil pemerintahan kita ini. Kalau lewat fit and proper test, maka nanti betul bargaining. Seorang bintang 3 kepolisian, dia cawe-cawe dengan partai-partai politik. Seorang jenderal atau perwira tinggi bintang 4 militer juga begitu mendekati partai-partai politik. Biarkan itu menjadi kewenangan presiden, hak prerogatif. Jadi gimmick-gimmick politik itu harus dihapus di Undang-Undang TNI, Kejaksaan maupun kepolisian. Bayangkan untuk Hakim Agung juga fit and proper test gitu. Loh, ini kan lembaga yudikatif. Gila, DPR nih betul-betul menguasai betul-betul. Makanya masuk akal bagi saya kemarin 2 isu yang disoroti, kepolisian dan parlemen. Memang lembaga ini di bawah nadir, di antara aparat penegak hukum, kepolisian paling bawah nilainya di mata masyarakat dibanding dengan kejaksaan, KPK, juga kehakiman. Ya memang harus direformasi, termasuk DPR. Di antara trias politik ya paling buruk DPR. Produknya mana? Produk legislasinya. Seperti itu. Jadi menurut saya struktur polisi langsung di bawah presiden itu sangat-sangat bermasalah. Bukan cuma bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Penempatan polisi langsung di bawah presiden menciptakan kekosongan kontrol, kebijakan dan risiko politisasi. Berat itu. Tidak adanya kementerian pengendali membuat fungsi polisi oversight hilang. Bertentangan dengan model negara demokratis di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kita harus ingatkan itu. Ya saya tahu risiko saya mengucapkan ini, saya tahu. Ya, tapi memang buat kepentingan bangsa dan negara, supaya polisi kita betul-betul civilian, humanis.
dan menjadi polisi yang betul-betul dekat dengan rakyat. Kalau kemarin jargon ulang tahun 1 Juli kemarin itu kan polisi strip rakyat, ya kan? Tapi loh, kok ini seperti polisi militer, seperti kombatan yang dimunculkan yang bersenjata semua. Bukan polisi pariwisata, polisi anak, ya kan? Gitu-gitu misalnya. Polisi lalu lintas, polisi patroli. Tapi betul-betul, oh kok militeristik. Ada teman di Eropa tanya kan, itu polisi di negaramu tuh militer atau gimana? Ya itu keliru, saya bilang. SSD. Hah? SSD apa? Oh, Skadia. Jadi itu teman-teman kalau di Norwegia dan Brasil di bawah Ministry of Justice and Public Security. Misalnya di bawah Spanyol di bawah Ministerio del Interior. Nah, lagi-lagi nih soal pelebaran mandat. Ini jelas tumpang tindih fungsi kepolisian di tahun 2024. Dia ingin memperluas misalnya intelijen keamanan Polri. Ini berpotensi tumpang tindih di lapangan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan BNPT, dengan BSSN. Nah ini kan kalau nggak direm, yang terjadi apa? Kita nggak pernah tahu, nanti ada demo-demo sesungguhnya adalah konflik antar negara, antar institusi negara gitu loh. Itu nggak bisa. Padahal kalau misalnya cyber, ujung tombaknya siapa? Leading sektor Badan Siber Sandi Negara. Gitu. Kalau misalnya keamanan lautnya, loh bukan kepolisian air, tapi Bakamla, kan Badan Keamanan Laut. Dia bagian dari Bakamla, nggak apa-apa di situ. Ya kalau perlu, ya gabung aja di Bakamla, kan gitu ya. Ya betul, misalnya kayak Densus di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di situ. Nah, jadi Polri yang terlibat terlalu dominan, seperti masuk juga ke imigrasi, separatisme, pemberontakan senjata, terorisme berskala besar, itu hasilnya di Papua. Nggak selesai-selesai. Saya itu begitu Panglima TNI Agus Subianto dilantik, saya langsung berikan pesan. Saya bilang, Panglima, kembalikan kata OPM, jangan ikut-ikutan KKB seperti kepolisian, kelompok kriminal bersenjata. Loh, separatis itu punya front ekonomi, front psikologis, ya, front politik, front diplomasi. Kriminal salah satu bagiannya. KKB supaya dia yang maju. Tapi kemarin yang terbunuh, yang gugur tentara 3, yang disuruh maju tentara, pimpinannya polisi. Gimana sih operasi seperti ini? Pimpinannya polisi, doktrinnya aja udah beda. Nah, jadi menurut saya kultur militeristik dan hierarki komandonya juga harus diubah. Tidak boleh bercorak militeristik, tercermin dari nomenklatur kata jenderal itu tadi, nggak boleh. Sistem komando vertikal juga tidak boleh, karena itu dia harus menekankan disiplin pada hierarkis ketimbang, itu kalau militer pada hierarkis, ketimbang apa? Problem solving dan community policing. Nah, polisi harusnya di situ, problem solving. Nah, teman-teman, saya kira kita harus ingatkan, tidak boleh lagi kawah Chandra di muka Taruna Kepolisian bersama dengan Akmil, AAL, Akpol di Magelang selama 3 bulan 4 bulan. Beda doktrin, kembalikan lagi. Jangan ada lagi polisi disekolahkan di Seskowat, Seskoal, Seskoau. Sudah di Sespimen aja. Jadi nggak boleh lagi juga, kalau perlu nggak perlu bareng pelantikannya di istana antar lulusan Akmil, AAL, AAU,
dengan kepolisian. Kepolisian bareng saja dengan IPDN misalnya, sipil itu lebih masuk akal supaya dia dekat dengan rakyat. Memang jadi satu dia dengan pemerintahan. Makanya kalau dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri itu juga masuk akal. Tapi Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalnya, atau dia bagian dari Kementerian Kamtipmas atau Kementerian Keamanan Publik, itu bisa. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Yuk.